mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Doain ya hari ini keberangkatan travel Prawira Tour and Travel. Doain semoga semua lancar, jamaah semuanya sehat, aman. Yang mau daftar silahkan ke Prawira Tour and Travel melalui Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian suci Anda kini lebih istimewa bersama Prawira Travel. Gabungkan keindahan ibadah umroh dan pesona Turki dalam perjalanan 13 hari yang tak terlupakan, mulai dari 37 jutaan saja. Rasakan kusyuknya ibadah di tanah suci, tertib, nyaman, dan dilayani oleh tim profesional yang selalu siap menemani Anda. Setelahnya, nikmati pengalaman memukau di Turki, berjalan-jalan di Kapadosia yang eksotis takjub dengan arsitektur megah Hagia Sophia, dan menyusuri indahnya Selat Bosforus. Perjalanan ini lebih dari sekadar ibadah. Ini adalah momen kebersamaan yang akan menjadi kenangan berharga sepanjang hidup. Durasi 13 hari. Harga mulai dari 37 jutaan. Fasilitas, hotel berbintang, maskapai terpercaya, dan itinerary eksklusif. Mulai perjalanan Anda sekarang dengan harga terjangkau, fasilitas terbaik, dan pengalaman luar biasa. Masya Allah, hampir 1 juta. Ada yang gembira nih. Oh, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau sampai ada yang bersahadat gara-gara nonton channel ini, bukan karena channel ini, Ya. bukan karena saya, karena Allah SWT. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi terima kasih banyak ya buat dukungannya, buat subscribe-nya daripada para pemirsa. Insya Allah Allah akan membalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. 1 juta guys. Bodoh amat. Dulu Kong Dondi itu negatif tentang Iya, ya dulunya negatif. Tapi ketika saya tahu visi dan misinya FPI, ya saya bisa memahami bahwa memang kalau kelompok yang ingin menegakkan atau istilahnya ingin menjalankan amar ma'ruf nahi munkar memang harus begitu dengan segala perjuangannya gitu. Tapi mungkin dianggap salah tempat atau salah tindakan atau salah apa gimana ya, itu memang yang belum bisa direkonsiliasi lah. Tetapi alhamdulillah ketika saya menonton videonya Habib Rizik dengan Jai Suprana, saya terbuka gitu wawasan saya. Sampai akhirnya saya masuk Islam. Saya punya keinginan ya. Bukan nazar lah, bukan keinginan aja. Seandainya Allah izinkan saya ketemu dengan Habib, saya pengen cium tangannya. Habib Rizik. Habib Rizik loh. Ya Allah. Iya, saya waktu itu udah punya keinginan azam begitu. Ya, Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan saya ketemu dengan Habib Rizik, saya pengen cium tangannya. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Saya tidak dekat dengan Habib Rizik ya, saya tidak dekat. Tapi ya saya memahami lah seorang imam besar ya, imam besar yang punya pengikut begitu banyak. Saya bukan anggota FPI ya, saya bukan saya hanya mungkin memahami lah apa yang mereka perjuangkan. Jadi saya melihat Habib Rizik ini sebenarnya seorang yang kalau boleh dikatakan nih, kalau udah ketemu begini nih, lembutnya bukan main. Lembutnya bukan main. Tapi saya juga pernah menonton video dia ketika beliau menjadi pembicara di sebuah acara, terus kemudian beliau ditanya oleh orang yang beda keyakinan. Jawaban-jawaban beliau Masya Allah, menurut saya itu jawaban-jawaban yang sangat-sangat elegan gitu. Ya, nggak menyinggung. Bukan orang yang menyerang keyakinan orang lain. Tapi beliau tuh hanya menjelaskan dari sisi Islam dan apa yang beliau ketahui tentang agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kita baca Fatihah ya kok ya. Siap. Semoga dengan mukjizat suratul Fatihah dakwah kita berhasil ke semua lini kah, untuk merubah orang-orang persepsinya dan kembali kepada Islam. Siap. Kemuliaan Nabi Muhammad, Hakisina Muhammad, antum selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semua dalam lindungan Allah.
بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك الدين يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin Ana lihat Koh Dondi foto bareng dengan Habib Rizik kok. Masya Allah. Masya Allah. Yang Ana mau tanyain kok, apa sudut pandang Koh Dondi sebagai mualaf bukan ya? Udah nggak mualaf. Bukan dong, masa mualaf terus. Mantan kafir. Mas, mantan kafir. Mantan kafir kok. Ya, mau disebut mantan kafir atau disebut mantan Islam? Gak mau. Gak mau. Kalau saya mendingan disebut mantan kafir. Oh gitu. Jangan mantan muslim dong. Iya. Masya Allah. Apa tanggapan Koh Dondi tentang Habib Rizik dan Habib Rizik? Ya subhanallah, ulama yang karismatik, yang pro kontra beliau. Jadi gini, dulu ketika saya masih mengamati Islam, yang mana tadi saya bilang saya mengamati muslimnya, bukan Islamnya. Gitu. Nah, salah satu yang saya amati adalah Habib Rizik dan FPI-nya. Oh gitu. Ya. Jadi ketika itu kan memang banyak di media kan, bahwa diberitakan FPI begini gitu. Jadi waktu itu kan menimbulkan kesan negatif buat saya. Oh gitu. Nah, tapi ketika saya menonton sebuah video wawancaranya Jaya Suprana dengan Habib Rizik di markasnya FPI, saya baru kebuka gitu. Ya, wawasan saya baru kebuka. Oh, ternyata memang yang namanya visi dan misinya FPI itu buat Islam sangat-sangat bagus. Ya, karena kan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ketika jalannya tidak ketemu, mereka melakukan tindakan sendiri. Nah, itu yang memang kan disayangkan oleh pemerintah. Pemerintah nggak mau nih ada main hakim sendiri nih, gitu kan istilahnya. Tetapi kan karena juga apa yang dilaporkan oleh FPI, apa yang dimintakan oleh FPI kepada aparat, itu kan responnya juga mungkin tidak cepat gitulah. Betul. Misalnya, contoh misalnya tentang ada tempat maksiat misalnya. Iya. Kan nggak cuman istilahnya harus langsung hari ini bubar gitu kan. Karena kan banyak juga orang yang nafkahnya juga dari situ nih. Bukan orang bermaksiatnya, tapi orang yang mendukung kegiatan maksiat nih. Bisa aja tukang ojek, warung, dan segala macam lah ya. Nah, itu kan juga harus dipikirkan mungkin. Nah, mungkin karena koordinasi dengan pemerintah nih, ya tahu sendiri lah ya, mungkin banyak prosedur dan segala macam, akhirnya mungkin FPI mengambil tindakan sendiri. Nah, itu yang memang menjadi istilahnya menjadi apa ya, semacam kesan yang kurang baik di mata. Dulu Koh Dondi itu negatif tentang. Iya, ya dulunya negatif. Tapi ketika saya tahu visi dan misinya FPI, ya saya bisa memahami bahwa memang kalau kelompok yang ingin menegakkan atau istilahnya ingin menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, memang harus begitu dengan segala perjuangannya gitu. Tapi mungkin dianggap salah tempat atau salah tindakan atau salah apa gimana ya, itu memang yang belum bisa direkonsiliasi lah. Tapi kan akhirnya kan FPI juga dibubarkan. Nah, yang saya memandangnya jadi begini. Oke, jadi dalam hal ini bisa dipahami lah ya. Visi dari pemimpin bagus, secara agama. Visinya. Tetapi ketika misi, koordinasi mungkin dari koordinator ke orang-orang yang di lapangan, orang sudah rame-rame, pakai baju seragam, putih-putih. Mungkin kan ada rasa agak sedikit beda nih kalau dari jalanan nih, ya kan? Mungkin ya bagaimana lah, mungkin istilahnya mau merasa kuat sendiri karena banyak kelompok. Nah, itu yang menjadi mungkin ketidakcocokan antara visi dan misi. Tetapi alhamdulillah ketika saya menonton videonya Habib Rizik dengan Jaya Suprana, saya terbuka gitu wawasan saya. Sampai akhirnya saya masuk Islam. Saya punya keinginan, ya, bukan nazar lah, bukan keinginan aja. Seandainya Allah izinkan saya ketemu dengan Habib, saya pengen cium tangannya. Habib Rizik. Habib Rizik dong. Ya Allah. Iya, saya waktu itu udah punya keinginan azam begitu. Ya, Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan saya ketemu dengan Habib Rizik, saya pengen cium tangannya. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah diizinkan. Kira-kira mungkin tahun lalu lah. Tahun lalu saya dibawa teman sana. Alhamdulillah, kemudian saya diperkenalkan dengan Habib. Saya bilang, saya cerita gitu. Kata Habib Rizik, loh salah saya apa? Kata gitu. Saya bilang nggak salah Bib, yang salah media.
Jadi karena saya sekarang sudah muslim, alhamdulillah sekarang saya sudah diizinkan ketemu dengan Habib, saya pengen cium tangan Habib. Ya Allah, sampai Habib langsung narik tangannya, tapi saya nggak mau dicium tangannya. Tapi saya mau paksa Habib, saya bilang, "Ustaz, rebut aja tangannya saya cium." Begitu saya rebut, malah kepala saya dipegang beliau, beliau cium kepala saya malah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya tidak dekat dengan Habib Rizik, ya, saya tidak dekat. Tapi ya saya memahami lah seorang imam besar ya, imam besar yang punya pengikut begitu banyak. Saya bukan anggota FPI, ya. Saya bukan apa namanya. Saya hanya mungkin memahami lah apa yang mereka perjuangkan. Jadi saya melihat Habib Rizik ini sebenarnya seorang yang kalau boleh dikatakan nih kalau udah ketemu begini nih lembutnya bukan main. Lembut ya. Lembutnya bukan main, tapi mungkin ketika beliau berceramah memang keras gitu kan, tegas gitu lah ya. Tapi saya juga pernah menonton video dia ketika beliau menjadi pembicara di sebuah acara. Terus kemudian beliau ditanya oleh orang yang beda keyakinan. Jawaban-jawaban beliau Masya Allah. Menurut saya itu jawaban-jawaban yang sangat-sangat elegan gitu. Ya, Nggak menyinggung. bukan orang yang menyerang keyakinan orang lain. Tapi beliau tuh hanya menjelaskan dari sisi Islam dan apa yang beliau ketahui tentang agama itu. Itu Masya Allah. Bener itu videonya. Video lama banget itu. Tapi memang anggapan orang tentang Habib Rizik memang menilai dari luarnya aja kok ya. Ya gini lah ya, bisa jadi orang yang memang waktu itu berhadapan-hadapan dengan Habib Rizik memang mungkin punya pandangan lain yang kita tidak ketahui ya. Karena kan pemerintah punya agenda, Habib Rizik juga punya agenda. Kita nggak tahu nih persisnya nih. Yang tahu mungkin pejabat-pejabat di BIN lah, atau mungkin di yang pejabat-pejabat di kepolisian lah mungkin yang tahu lah. Kita nggak tahu persisnya. Sampai akhirnya Habib harus tinggal di Arab Saudi berapa tahun kan? Sampai sekarang pulang akhirnya di kasusnya diselesaikan, alhamdulillah juga beliau sudah menjalani kan. Ya walaupun sekarang mungkin beliau juga tidak banyak tampil di media sosial. Ya kita tidak perlu menghakimi karena kita tidak tahu persis di dalam. Betul. Itu aja. Jadi kalau ditanya saya kesannya bagaimana ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa Habib Rizik seorang pejuang yang luar biasa. Masya Allah. Masalah beliau permasalahan dengan pemerintah apa segala macam saya nggak berani komen karena saya nggak tahu persis. Nah, itu aja. Yang Masya Allah memang Habib Rizik orang yang lembut kok, santun, subhanallah. Ya, dan keilmuannya juga luar biasa. Luar biasa kok. Salah satunya Masya Allah, Al-Fakir juga pernah foto bareng dengan beliau, santun luar biasa. Ya karena memang tak kenal maka tak sayang kok. Gitu.